Kenapa saya tuh bikin Sekte Pemuda Bangun Siang? Bapak juga S1-nya 11 tahun. Duitnya banyak ya? Banyak. Tapi pengorbanannya satu semester. Halo kawan-kawan, selamat datang di YouTube-nya Bu Chandra. Kali ini kita ada di program Ceritain. Penting nggak penting, ceritain aja dulu. Jadi, program ini adalah cerita tentang orang-orang yang merasa ada bagian-bagian hidup mereka yang patut untuk diceritakan. Dan tamu saya kali ini adalah teman saya sendiri, ini Bapak. Jadi ini dia ajaib sekali. Saya tuan di rumah. Iya, tapi ini bajunya baju PNS ya. Tapi ini syutingnya malam. Jadi aman, nggak ditangkap sama Febri ya. Jam 8 aman ya. Udah pulang kerja. Iya. Nah, menariknya adalah sebelum kita lanjut lebih dalam ngobrol sama dia ini kuliah 11 tahun, S1. Dua kampus. Dua kampus. Tiba-tiba sebulan habis wisuda ada pembukaan tes CPNS ya. Iya. Bapak langsung ikut. Wisuda bulan 10. Ya. Bulan 11 tes pertama PNS. Ya. Bapak langsung ikut. Iya. Itu saingannya waktu itu berapa banyak? Yang di divisi Bapak aja. Sekitar yang awalnya sekitar 80-an. 80 orang. Tapi yang diterima satu orang. Dan Bapak yang lulus. Iya. Dan saya nggak niat. Bapak kan? Nggak niat. Saya nggak niat. Jadi ini ceritanya nih ya. Dia ini waktu itu kita lagi jalan ya. Iya. Dia lagi acara-acara gitu ke Bali Iya, gitu ya. iya. Ke Bali karena dia nemenin saya dulu. Ya, manajer-manajeran lah gitu ya. Itulah. Terus tes PNS-nya tuh waktu itu Bukan ada lagi penerimaan gitu, Penerimaan ada PNS. ada tes-tesnya. Nah, Dia niat nggak niat gitu. iya, karena ini saya ijazah udah ada, ijazah udah ada, cuman menghindari pertanyaan orang lain kan ada tes PNS kok nggak ikut sih. Gitu. Iya ya. Atau ditanya, mending saya ikut. Gitu. Atau itu sebenarnya jadi PNS itu kita flashback ke belakang. Apakah dulu Bapak emang berniat jadi PNS? Enggak sih. Enggak ya. Enggak. Karena saya terbiasa hidup apa ya berantakan. Hidup berantakan jadi udah terbiasa kalau kerja jam sekian sampai jam sekian tempatnya di sini gitu. jadi biasa itu bangun siang ya. Iya. Jadi lingkaran saya itu kenapa saya tuh bikin Sekte Pemuda Bangun Siang karena lingkaran teman-teman saya itu bangun siang semua. Bangun siang tidurnya pagi. Bangun siang tidurnya pagi itu termasuk editor saya tuh. Iya, bukan bangun siang. Jam 12 siang saya datang dia baru bangun. Nah, kan awalnya nggak niat tuh. Terus coba-coba daripada ditanyain. Daripada ditanyain gitu. Karena kan Bapak juga S1-nya 11 tahun. Nah, saya mau nanya nih. Kenapa Bapak bisa S1 11 tahun? Itu kalau kita kuliah normal, Pak. Iya. Itu S1 Bapak udah 3. Udah S3 saya. Udah S3. Bukan S3 lagi malahan. Itu udah S3-nya udah lebih lagi 2 tahun. Mungkin tambah dikit Sarjananya jadi udah profesor. 3. Iya, sudah profesor Bapak seharusnya. Kenapa bisa seperti itu? Enggak tahu ya. Waktu saya kan ini Bapak waktu kuliah ngapain aja? ya kuliah kayak orang kuliah, kuliah. Cuman kadang diajak kerja kan cari duit, enak nih dapat duit gitu kan. Apa tuh kerjaannya dulu? Ya kan karena kan ini tau lah di universitas negeri yang di sini kan. Iya. Biasanya kan banyak proyek. Dibawa mahasiswa. Kerja 2 hari dapat 200, 300 untuk ukuran mahasiswa kan udah banyak. Duitnya banyak ya? Banyak. Tapi pengorbanannya satu semester. Dulu selalu gini. Semester depan kan masih buka kan? Iya. Dan ada kesempatan. SP juga kan? Ada SP. Ada SP juga bisa dibeli lah Pendek. waktunya gitu ya. Iya, bisa dipendekin lah. Bisa dipendekin waktunya. Iya. Itu Terus jurusan Bapak apa sih? awalnya saya teknik sipil tapi yang pendidikan ya. Teknik sipil Jadi pendidikan. ya keluar dari situ harusnya saya jadi guru STM. Guru Berarti STM. sekarang PNS-nya guru nih? Enggak guru. Enggak. Di kantor. Di kantor? Tapi teknik sipil tapi yang profesional bukan yang Oh, berarti non pendidikan. Berarti Bapak di kampus pertama 7 tahun. 2006 sampai 2014. Ya kita sebut aja kampusnya. Bapak di UNP 7 tahun. Oke. Dan di Universitas Negeri Padang 7 tahun. Terus karena nggak selesai.
nggak dikasih waktu tambahan lagi. Oh jadi bapak nggak dikasih waktu tambahan lagi? Nggak dikasih. Sebenarnya kalau dari kampus dikasih, Tapi cuma nggak- di jurusan nggak. Oh di jurusan nggak dikasih Iya. karena udah over time gitu ya? Iya. Udah kelebihan waktu ya? Hmm. 7 tahun tuh. Tapi bapak sebenarnya nggak pernah di DO kan? DO belum. Oh. Jadi sebelum saya sempat di DO, saya urus pindah. Oh ya harus pindah. Pindah saya ke swasta. Pindah ke swasta di Universitas Eka Sakti. Eka Sakti. Di Eka Sakti bapak berapa tahun? Di Eka Sakti dari 2014 sampai 2018 pertengahan. 2014 sampai 2018 pertengahan. Berarti sekitar 4,5 tahun apa? 3,5 tahun ya? 3,5 Oh, berarti 10,5 tahun dong kuliahnya. Enggak, kalau dari Oh di totalnya 7,5 tahun sama 3,5 tahun gitu. iya bisa 11. Oh iya 11 tahun. Kurang lebih lah ya. Luar biasa. Saya tuh ada orang mahasiswa tuh 8 tahun lah yang normalnya S1 ya Bapak. Itu udah dihina-hina. Itu udah dihina. 11 tahun. Tahun. Aduh. Tapi gini, kan itu Bapak kerja kan ya? Nah, Orang tua gimana waktu itu? Kan biasanya nih kita kalau S1 kan otomatis kuliah masih biaya orang tua ya? Atau Iya, Bapak udah orang tua. sendiri waktu itu? saya sempat ini sih mau coba biaya sendiri, tapi Nah. orang tua saya punya prinsip selagi kamu kuliah, Hmm. orang tua saya masih mampu, dia bakal selalu ngirim. Oh, Ya, berarti walaupun ada yang dikirim bukan ada biaya siswa dari orang tua ya? Yayasan Bunda. Iya, BPJS. Ada BPJS dari Yayasan Bunda. Nah, orang tua nuntut nggak tuh waktu kalau saya nih ya, saya tuh dituntut untuk tamat tepat waktu. Hmm. Kalau dituntut enggak sih, tapi ditanyain ya. Ditanyain ya. Ditanyain. Jadi misalnya Bisa. kalau saya dituntut tamat tepat waktu. Hmm. Kalau seandainya bisa saya lama-lama kuliah, saya juga pengen kuliah lama-lama. Karena seru ya kuliah lama-lama ya. Seru nggak sih? Seru-seru. Seru. Iya. Nah, gini, kita kan kuliah lama-lama. Sebelum kita bahas nanti jalan PNS-nya ya, Hmm. teman-teman bapak kan semuanya otomatis sudah tamat tuh, Iya. ya kan? Teman-teman sangkatan Iya, gitu. awal kuliah ya, Iya. awal kuliah. Nah, gimana tuh mengelola apa ya psikologis bapak? Karena kan mau nggak mau tuh kita pasti ngerasa anjir teman gue udah tamat semua nih, circle gue udah habis gitu. Tinggal bocah-bocah nih teman di kampus gimana tuh? Saya kalau dibilang bisa mengelola sih enggak juga sih, saya sempat hancur banget gitu kan. Bapak sempat depresi. Sempat, mungkin ya bisa pakai bahasa depresi gitu kan. Minimal Ngapain bapak waktu itu? yang paling bikin depresi sebenarnya bukan karena kuliah lama ya, tapi Nah, saya kepikiran orang tua gitu kan. bapak anak paling kecil ya? Saya kemisah. Oh paling besar. Anjir. Saya kan harusnya jadi contoh kan. Sebenarnya 11 tahun. Jadi saya kuliah, ada adik sepupu saya SD. Saya tamat, adik saya ini udah S1, saya juga belum tamat. Sorry pak. Ya 11 tahun. Bapak sedih ya, bapak sedih waktu itu kepikiran orang tua. Terutama di akhir-akhir dari kampus pertama ada apa yang tahun-tahun itu. bapak lakukan waktu itu? ya saya pikiran saya gini aja. Oke, kalau saya nggak selesai, saya mau ngapain? Tapi orang tua masih ada kan ya, dua-duanya kan ya. Orang tua kerjaannya? Di BUMN kecil gitu lah. Oh, sama negara juga kerja ya. Abdi negara nggak sih kalau Bukan bukan abdi negara sih. perusahaan ya? Perusahaannya punya negara. Oh, perusahaan punya negara. Ya. Nah, Tapi orang tua saya bukan orang kaya ya, cuman itu orang tua saya kerja 30 tahun cuma naik satu tingkat. saya ketawa, saya nggak ngerti sebenarnya pak. Tapi saya tuh ketawa tuh sebenarnya saya sedih, cuma saya nggak mau kelihatan ikut sedih. Iya. Jadi gini, kan orang tua biasa aja gitu Biasa. ya. Maksudnya penghasilan Menengah pun ke bawah. biasa gitu ya. Iya. Nah, itu masih jadi beban kan? Iya, Maksudnya jadi beban. Dengan tamat sekian lama Iya. gitu. Iya pastilah. Apa yang bapak bilang sama orang tua bapak? Ya saya gini aja, saya pernah ngobrol sama ibu saya kan, ya nggak apa-apa lah, kuliah saya lama susah gitu kan, tapi biasanya mudah-mudahan kuliahnya lama pas cari kerja digampangin sama Tuhan gitu aja sih. Tapi itu kan waktu itu bapak nggak ini kan ya, nggak tahu kalau itu tuh sebenarnya kenyataan kan? Itu tuh buat nenangin hati orang tua aja iya. kan? Iya. Buat menjawab ya, Nah, menjawab hal terberat apa yang bapak rasakan di momen-momen itu? Beratnya gini sih, kan itu kita hancur banget ya. Ya. Tapi kalau kita cerita ke orang tua, itu kan
takutnya orang tua lebih hancur lagi. Jadi dipendam sendiri. Dipendam sendiri, jadi tunjukin ke orang tua kalau saya ini nggak baik-baik aja gitu ya. Tapi sebenarnya kan di luar juga di pergaulan kita juga ngerasa kayak manusia gagal gitu nggak sih? Kayak manusia ini saya kalau ini saya mau jadi apa? Teman gue udah kerja pamer motor gitu. Timbang-timbang juga ilmu kuliahnya nggak ada. Ilmu kuliah nggak ada, tamat mau jadi apa? Mau jadi apa suruh kerja ini nggak ngerti. Ngerasa nggak punya keahlian gitu. Nah iya. Nah, apa yang bikin bapak akhirnya punya perasaan, oh masih ada harapan nih? Gini aja sih, kalau misalnya kita kan nggak tahu ya hidup kita bakal kayak mana ke depannya. Kita nggak tahu bukan sebaik apa atau seburuk apa di depannya nanti. Tapi yang pasti persiapkan aja semaksimal mungkin. Apa yang bapak lakukan waktu itu? Ya kalau maksud saya kayak gini, kalau sebenarnya mungkin kalau di saat itu paling tepat ya saya berhenti aja kuliah, saya kerja. Walaupun kerja cuma jaga toko atau apa gitu dengan orang lain kan. Tapi saya tetap ya udah deh saya lanjutin. Tapi saya kenal bapak itu sekitar tahun berapa ya kita sebenarnya? 2016. 4 tahun, 5 tahun yang lalu ya. Nah, itu kan fasenya juga bapak kecanduan game gitu ya. Saya main game. Kita ketemu pasti bapak tiduran main HP. Main gitu. HP. Bapak suka tidur juga. Ya, saya numpang juga. Apakah itu bentuk pelarian dari stres bapak tadi? Bisa jadi. Iya. Bisa jadi. Jadi ternyata orang-orang yang nge-games, terus orang-orang yang ngelakuin hal-hal yang kita pikir itu membuang-buang waktu, itu cara mereka membunuh waktu untuk menghilangkan stres mereka. Untuk bertahan. Iya. Kalau misalnya nggak ada game, ngapain ya? Iya. Tapi waktu itu bapak punya pacar. Iya. Iya. Punya. Pernah ada. Nah, biasanya nih kan, biasanya kita kan kalau punya pacar kan support tuh buat nyelesain kuliah gitu ya. Ada yang bantu skripsi gitu, ada yang bikinin makanan gitu. Pokoknya yang cerewetin lah gitu. Bapak gimana waktu itu momennya? Ada sih supportnya lebih ke support doa, support ini aja kan. Semangat ya. Masalahnya waktu di saat peralihan dari saya ini dari negeri ke swasta, saya punya pacar tuh, saya udah kerja kan. Oh, pacarnya udah kerja, bapak masih kuliah? Masih kuliah. Levelnya nih 100 ini ini. Berbeza kasta ya. Tapi dia waktu itu kan terima aja kan? Terima posisinya gitu. Ya, sekarang masih menjalani pacaran? Udah apa nih? Kenapa putus? Ya karena jadi beban buat dia, saya kasihan juga buat dia kan. Masalahnya di saat orang dengan enaknya ngenalin pacarnya orang tua mah, ini pacar saya mah kerja ini. Ya. Pas giliran saya kan, aduh gimana? Belum tamat kuliah. Iya, waktu saya pernah ketemu dia pas ada mamanya, dikenal sebagai teman. Aduh. Terus sedihnya lagi kan, ya namanya orang tua pengen yang terbaik untuk anaknya kan. Anaknya ini nggak berani mengenalin pacarnya ke orang tua, cuma teman kan. Ya, otomatis orang tuanya, anak saya kok kayak gini nggak pacaran, jadi dikenalin, cari jodoh kelas atas, dokter apa gitu. Saya tambah minder, tadinya saya di sini kan, sekarang saya di sini nih. Tadinya pacar saya di sini, saya di sini. Ini pacar saya dikenalin sama dokter, saya di sini. Tadinya bapak udah beban ya, karena kuliah lama kan. Tapi ada semangat nih dari pacar. Tapi pas dikenalin cuma sebagai teman. Abis itu orang tuanya cari jodoh buat anaknya, tapi profesinya dokter. Ya pokoknya yang level itu. Dokter orang tuanya kayak banyak kenalan orang-orang rumah sakit. Iya, tapi itu nggak bisa kita salahin juga ya. Saya ngerti sih posisi itu. Tapi kan emang setiap orang tua pengen jadi yang terbaik ya. Tapi tetap aja rasanya bisa gitu. Dan sedihnya lagi, dia tiap habis digituin kan dia cerita dia punya pacar, otomatis dia nggak mau kan. Dia cerita, saya nangis itu bikin berat sih. Kita kayak
kayak apa ya? Kita pengen bikin dia nggak sedih, tapi di satu sisi kita nggak punya kekuatan apa-apa. Iya. Itu pasti sakit. Sakit. Iya sedih. Nah, itu akhirnya putus, bapak yang putus itu? Kesepakatan sih. Kesepakatan. Tapi dia nikah sama orang lain. Iya, dia nikah sama orang. Tapi bukan yang dokter. Tapi bapak diundang? Enggak Diundang. Gimana perasaan bapak? Ini kan Enggak, waktu dia nikah bapak masih sayang nggak sama dia? Jujur nih. masih ada perasaan. Ya, waktu dia saya lagi di kosan waktu itu. Iya. Oh. Iya. Tapi saya kita nggak berdua saya nggak nge bapak itu. Iya, Pada karena saya nikah hari itu. karena saya nggak terbiasa untuk berbagi. Bapak pendam sendiri. Iya. Terutama untuk hal seperti itu ya. Kalau untuk masalah lain mungkin saya berbagi, tapi untuk masalah pacar saya kayaknya cukup tertutup. Dan apa yang bapak lakukan di hari pernikahan orang yang masih bapak sayang? sebenarnya saya tahunya seminggu kemudian. Seminggu kemudian. Jadi saya punya teman yang juga teman dia. Jadi dia nge-WA saya, si ini nikah nih, diundang enggak? Enggak. Ya sudah. Tapi kalau diundang misalnya bapak datang nggak? Enggak ya. Enggak. Karena sebenarnya lebih baik tidak datang ke acara nikahan mantan daripada menyakiti hati sendiri. Iya. Iya. Takutnya dia juga sakit. Takutnya dia juga sakit karena kan perasaannya masih sama gitu ya. Enggak tahu sih. Soalnya beberapa bulan sebelumnya nomor saya udah diblokir, Pak. Itu biasanya sih memang untuk ini sih ya, untuk move on gitu. Jadi bukan karena nggak sayang. Jadi gini, mantan yang ngeblokir kamu itu bukan karena nggak sayang sama kamu, tapi lebih kepada dia pengen hidup yang baru. Hidup yang baru. Nah itu posisi bapak tuh udah selesai tuh dengan dia. Itu masih kuliah ya? Masih kuliah Tapi udah di kampus yang baru? Udah di kampus yang baru. Habis itu apa yang bapak lakukan menjelang wisuda? Misalnya bapak mikir nih buat wisuda, ada semangat tambahan nggak ketika bapak ditinggal kayak gitu, atau malah semakin terpuruk sebenarnya? Awal-awal sih kan kebetulan waktu itu teman cewek saya masih banyak. Jadi mungkin kalau yang dari saya baca kan waktu pertama putus kan ini masih saling ini kan, kan saya lihat di stories tuh. Kayaknya dia hancur, saya baik-baik saja. Tapi kemudian dia baik-baik saja, bapak baru merasa. Emang gitu. Jadi biasanya cewek itu kalau putus mereka langsung hancur. Tapi beberapa saat kemudian hati mereka tertata dan baik lagi. Sementara yang cowok baru ngerasa kehilangan, baru ngerasa galau. Saya ingat nih pas malam putus nih, saya kan main badminton sama teman-teman saya. Ya seru-seruan aja gitu, masih ketawa-tawa kan. Padahal sejam 2 jam yang lalu baru putus. Belum kerasa sepinya gitu. Dia ngirim voice note nih, kirim lagu Rosa. Apa kau melihat? Nah, akhirnya memutuskan untuk ikut tes CPNS di Kota Padang. Kota Padang itu akhir tahun 2019 atau 2018. 2018 ya. Sekitar bulan 10 atau bulan 11. Enggak niat sebenarnya. Ya cuman biar orang tua nggak nanya aja kok nggak ikut. Iya, karena kan dari awal Bapak bilang ke saya kan juga kalaupun lulus juga belum tentu diambil kan ya. Maksudnya kalaupun ikut kemungkinan lulusnya 1%, 2%. Iya, 1% gitu ya. Dan 2%. Dan lulus pun juga waktu itu Bapak masih belum semantap hari ini untuk jadi PNS kan? Ya kan saya tes hari ini, besok paginya saya sudah kerja sama. Iya. Oh ada minuman dulu. Boleh minum ya? Boleh dong. Biar saya telan masalah. Minum dulu ya, bentar. Berat hidup lagi. Kita lanjut ya. Nah, Bapak ngerasa nggak kalau lulus di PNS ini sebuah keberuntungan, atau ini emang usaha keras Bapak sebenarnya? Usaha saya apa ya? Keberuntungan. Dibanding orang-orang yang mungkin les PNS. Tapi kalau dibilang keberuntungan juga saya merasa jawaban saya memang ya ada usahanya gitu ya. Tapi kalau misalnya maksudnya usaha les dulu atau belajar dulu, ya usaha sih pasti ada gitu. Tapi faktor keberuntungannya juga mungkin besar gitu. Kebanyakan dari soal yang saya dapat
Itu saya udah tahu. Udah tahu, karena kuliahnya 11 tahun. 11 tahun, jadi saya kuliah jurusan, saya banyak yang milih mulai. Itu teman-teman, itu fungsinya kuliah lama, jadi bukan buat bermalas-malasan, biar banyak ilmunya. Iya. Semakin lama kita kuliah, Iya. semakin banyak ilmunya. Iya, dapat. Harusnya gitu. Ya, harusnya gitu ya. Tapi pernah nggak Bapak ngerasa sebenarnya apa yang Bapak dapatkan gitu ya, lulus CPNS, itu doa ibu Bapak? Oh iya pasti. Saya dari dulu kebiasaan kan tiap melakukan segala sesuatu yang seperti misalnya ujian, bahkan cuma ujian mid semester, minimal saya SMS orang tua saya. Jadi saya kabari kalau hari ini saya ujian, tolong doanya gitu. Itu setiap ujian? Itu setiap selalu. Apa balasan ibu waktu itu? Iya, tentu aja pastinya ya didoain mudah-mudahan lancar begini ya. Tapi Bapak bisa menilai kan getaran suara orang tua itu kan kita bisa nilai gitu ya. Bapak ngedengar dia ngomong kayak gitu sedih apa gimana sih sebenarnya ibu Bapak? Mungkin ya ada lah beban. Melihat orang tua pasti melihat ini ya lingkungan sekitar, gimana anak-anak orang lain, gimana anak saya gitu. Kok orang lain ini lurus-lurus saja. Apalagi di kampung gitu ya, iya, tetangga gitu ya. Kalau anak saya jalannya berliku menanjak menurun, waduh. Tapi pas ternyata lulus, Iya. langsung kebayar. Iya. Saya diumumin lulus itu 1 Januari tengah malam, pas malam tahun baru, kita lagi tahun baruan di kampus kan. Iya, Jadi kita nggak pernah tahun baru sama cewek. tahun baru tuh gabung-gabung tuh yang lainnya pada tiduran sambil buka HP kan. Mendadak saya sujud syukur saya. Itu tengah malam. Itu malam. Padahal yang lainnya banyak orang sujud. Ya waktu itu Anda lagi buka HP terus saya bangunin boy. Saya liatin ini kan. Iya. Saya lulus ya. Lulus ya. Tapi nelfon orang tua waktu itu malam itu? Saya ini aja. Kirim ya. Sama orang tua saya dari tidur. Kirim WA. Iya. Tapi dari ujian kedua sebenarnya saya dari yakin lulus sih. Yakin lulus. Karena ujian PNS sekarang kan begitu kita keluar ruangan kita udah bisa lihat nilai. Tapi kalau nggak salah waktu itu Bapak pernah bilang salah ngambil divisi. Seharusnya yang Bapak ambil divisinya penerimanya 20 orang atau berapa gitu. Yang saya melamar di satu apa? Di yang Bidang. bukan bidang siapa ini. Pokok satu posisi yang diminta 9 orang. 9 orang. Tapi begitu saya daftar di situ, saya sangat yakin saya menulis saya masuk sini kan. Begitu hasilnya keluar, nggak ketemu tuh nama saya di sana. Di posisi yang 9 orang Ya itu. nggak ketemu. Udah saya nggak lulus bahan waktu saya kan. Ternyata setelah cek lagi, ada nama saya yang di posisi untuk 1 orang. Di posisi 1 orang. Dan itu kayak kita nggak tahu ya. Saya tuh sebenarnya percaya ada hal-hal di dunia ini yang di luar kuasa kita. Iya. Artinya ada jalan-jalan yang tanpa pernah kita tuju pun kita sampai di situ. Iya. Iya nggak sih? Iya. Bapak ngerasa itu nggak? Iya saya merasa. Iya. Sebenarnya posisi yang 9 orang ini dengan harapan ada 9 kursi peluangnya kan lebih besar. Peluangnya lebih besar. Nah, waktu Bapak tahu tuh, oh kok saya di posisi yang 1. Ya karena dari awal kan saya bilang saya nggak terlalu niat nih, ya udah sama 1 lah. Tapi tetap ikut aja soalnya tes PNS demi membahagiakan hati orang tua. Demi ya membagikan hati orang tua. Membahagiakan hati orang tua setidaknya Tanpa berharap dulu sedikit. Tanpa berharap dulu sedikit pun. Ya karena kan waktu itu mindsetnya kalau kita nggak ada duit nggak bisa. Iya. Bapak murni ya. Ternyata di negara ini ada yang murni. Jadi teman-teman jangan terlalu pesimis lah, jangan takut. Jadi jangan pikir kalau orang lulus PNS sih duitnya banyak. Ya enggak, saya tahu itu mah enggak banyak. Saya hari-harian saya numpang makan sama dia. Kita bukan makan, kita makan bareng. Ya, betul, Beli 1 bungkus makan berdua. Jadi emang itu ya, emang ajaib yang Bapak rasain gitu. Ya mau dibilang mukjizat kayaknya terlalu berlebihan. Tapi keberuntungan lah ya. Oh, itu keberuntungan. Dan itu mau nggak mau itu berkat doa orang tua juga ya. Berkat doa orang tua salah satu. Karena kesabaran orang tua. Karena kan Bapak lulusnya tuh sekitar Oktober, September atau Oktober itu ya. Wisudanya sih. Ya wisudanya. Kalau lulusnya kayaknya udah Februari atau Maret gitu. Iya, tapi wisudanya kan
September atau Oktober gitu. Ya, pokoknya udah sebulan terakhir. kemudian ikut tes CPNS. Tes pertama. Pertama kali ikut langsung lulus. Ya, saya sebenarnya belum pernah ikut PNS. Ya, karena kan bapak belum tamat. Gimana kan baru ya? Baru sebulan sudah. Tapi kuliah nih sedikit lagi nih. Nah, Tapi kuliah 11 tahun itu selain faktor kerja tadi itu juga karena salah pilih teman gak sih? saya tidak pernah merasa salah pilih teman ya. Enggak, maksudnya salah pergaulan gitu. Ya enggak sih. Enggak. Karena ada beberapa teman saya memang ya kami kalau main sama-sama main. Kalau Tapi nongkrong dia sama-sama cepat nongkrong. amat Tapi ya. dia lulus ya lulus saja. Iya. Kita ada di lingkaran yang sama. Iya, kita kan? ada lingkaran sama. Harusnya kan kalau saya lama dia lama, tapi dia Iya, cepat. iya. Jadi mungkin diri saya sendiri. Mungkin itu ya. Ya. Apa yang Bapak sesali kalau misalnya nih ada waktu ngulang lagi, Bapak akan ngubah keadaan itu? Selain tamat yang lama, ini kita nggak nyalahin tamat yang lama ya. Misalnya ada momen-momen tertentu yang Bapak kehilangan karena Bapak tamatnya tamat lama gitu. Saya sih sebisa mungkin nggak menyesali apa yang terjadi. Soalnya malah ketika menyesali, belum tentu juga saya jadi PNS Pak. Iya ya. Iya. Kalau Bapak lulusnya 3,5 tahun, Iya. maka Bapak nggak dapat kerja. Iya, nggak dapat Karena kerja. pengalamannya nggak ada gitu Iya. ya. Bingung. Kadang mungkin ada penyesalan dalam Ah. itu, tapi penyesalan yang ya udah. Ya udah lah ya, hidup terus berjalan dan kita nikmatin aja Iya. alurnya. Alurnya. Yang penting semua ada sudah direncanakan Sudah oleh direncanakan. Tuhan dan kita tinggal ngejalanin sebaik mungkin. Ya. Cuman kalau bisa ya kuliahnya yang rajin ya. Iya. Saya nggak bilang kuliah selama ya. Iya. Kalau bisa cepat ya. Cepat. Ya, tapi kita nggak berbicara sebenarnya soal kuliah lama kemudian bisa jadi PNS, nggak Iya. gitu. Kalau Tapi bisa kita berbicara soal jalan hidup itu nggak ada yang nentuin gitu. Iya. Jadi jangan suka ngeremehin orang hanya karena dia terlihat tamatnya lama. Nasib orang kan kita nggak ada yang tahu, Nggak tahu. ya kan? Iya. Nah, hari ini mungkin dia cuma nganggur-nganggur nggak jelas aja. 10 tahun lagi dia udah jadi CEO. CEO. Iya, karena dapat mertua kaya. Misal kayak gitu. Ya itu dia. Cukup nih ceritanya. Udah. Terima kasih teman-teman udah nonton episode pertama di ceritain. Ceritain aja dulu, penting gak penting belakangan. Assalamualaikum. Dari. Ya. Mantap, Henry. Mantap.